Tuhan, selamat pagi saudara semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Pujian syukur kami naikkan di hadapan Allah Bapa Sorga untuk segala kebaikan, kasih setia dan rahmat-Mu yang kami boleh nikmati. Dipermuliakan Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Urapan Tuhan menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati makanan rohani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Yesus semakin bertambah, kami boleh semakin berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah mengubah hati dan pikiran. Filipi 3:7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita belajar mempertimbangkan nilai-nilai kekal dengan mengubah pikiran dan hati kita dalam menentukan setiap maksud dan tindakan kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah diingatkan bahwa prestasi, reputasi yang kita peroleh adalah sementara, kekayaan kita sementara. Dan terkadang menjadi sampah di mata orang lain. Suatu saat pun kita akan mati. Jadi hidup kita sekarang adalah sebuah persiapan untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Karena hidup ini sementara, maka kita harus berubah. Memiliki pola pikir yang berubah. Bukan pola pikir yang sama dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaharuan akal budi kita. Manusia itu diciptakan untuk selama-lamanya. Untuk hidup selama-lamanya. Saya ingin berbicara tentang waktu. Dalam KBBI ada 7, saya ungkap 3 saja. Waktu itu lamanya. Waktu itu saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu. Waktu itu adalah kesempatan, tempo, peluang. Kesempatan, tempo, peluang. Kenapa Tuhan ciptakan waktu? Kejadian 1:14b mengatakan pada saat Allah menciptakan langit bumi, maka hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Dan ketika Allah menciptakan benda-benda penerang, Allah memberikan penjelasan. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi kehidupan manusia pada penciptaan, manusia diciptakan hari ke-6, itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh waktu. Manusia berpikir waktu ini tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Karena kenapa? Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam kekekalan. Tetapi hal ini berubah ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan, pengetahuan yang baik dan jahat. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Sebabnya ketika manusia makan, dosa itu membuat manusia menjadi terbatas, bukan menjadi makhluk yang kekal lagi. Manusia memiliki lamanya hidup di dunia, jangka waktu hidup di dunia. Mazmur katakan 70, jika kuat 80, kelebihannya adalah penderitaan dan kesulitan. Kejadian katakan 120 tahun usia manusia. Dan pada kenyataannya ada bayi meninggal, orang muda meninggal, parubaya meninggal, ataupun mereka yang lansia yang sesuai dengan Alkitab. Dan karena manusia memiliki usia yang terbatas di dunia, maka manusia berusaha untuk mencari segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Berusaha untuk memuaskan dirinya dalam waktu yang singkat. Sebab mereka pikir hidup itu hanya sementara. Tetapi dalam renungan-renungan firman Tuhan yang lalu diingatkan bahwa kehidupan di dunia itu ternyata hanya sementara. Yaitu sebuah persiapan untuk hidup yang kekal. Sebabnya kita harus mengubah pola pikir kita selama kita hidup di dunia. Bagaimana pola pikir ini berubah? Dalam ayat yang disampaikan, yaitu Filipi 3:7 mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku ini menunjuk pada diri Paulus atau Saulus pada masa dulunya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saulus pun memiliki pemikiran yang sama pada manusia umumnya. Bagaimana dahulu dia berusaha mencari kekuasaan, dia berusaha mencari kepandaian, dia berusaha untuk mencari apa yang baik bagi kehidupannya. Siapa yang tidak kenal dengan Saulus? Dia dulu adalah salah satu
lulusan terbaik dari guru besar terbaik pada zaman tersebut. Dia memiliki kekuasaan di tangannya, bahkan dikatakan dengan kekuasaannya dia bisa berbuat apa saja termasuk menganiaya dan membunuh orang percaya atau para pengikut Kristus. Wow, satu kekuasaan yang besar sekali. Tetapi ketika dia ditangkap di Damsyik dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah terang yang luar biasa, maka kehidupannya diubahkan oleh Kristus. Dan dia melihat apa yang dahulu dibanggakan sekarang dianggap sebagai rugi. Kata untung di sini dipakai seperti sebuah hitungan akuntansi, buku akuntansi. Saya tidak terlalu mengerti akuntansi, tetapi buku akuntansi. Di situ digambarkan bahwa ada untung, ada rugi. Sesuatu pemasukan itu untung, rugi itu sesuatu yang dikeluarkan. Dahulu yang dianggap oleh kita manusia, reputasi, kekayaan, kehormatan itu untung, sekarang itu dianggap rugi. Dan apa yang dahulu dianggap rugi, mengikuti Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu dianggap rugi, sekarang justru dianggap untung oleh Paulus. Kenapa untung? Karena apa yang untung ini karena Kristus, itu akan mempengaruhi kehidupan yang kekalnya. Saya tetapi ada sebuah ilustrasi yang saya baca tentang seorang yang bernama Debbie. Dikatakan bahwa Debbie ini diturunkan oleh pesawat di tengah landasan pacu. Dia kehilangan bagasinya, dia kehilangan dompetnya, bahkan saat itu hujan deras, dia dalam keadaan basah kuyup, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, tanpa identitas, dan pakaiannya basah tanpa pakaian kering. Dalam kondisi normal Debbie bisa bersungut-sungut, bisa komplain kepada perusahaan. Tetapi malam itu Debbie tidak komplain. Kenapa? Hal itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena dia baru saja selamat dari jatuhnya penerbangan 1420 di Little Rock, Arkansas. Kata Debbie demikian. Ketika saya turun dari pesawat itu, saya pergi tanpa membawa apa-apa. Lalu saya berhenti. Dan saya berpikir bahwa saya memiliki segala sesuatu. Debbie tiba-tiba menyadari bahwa hidupnya lebih penting dari semua kehilangannya. Terkadang dibutuhkan satu titik untuk manusia menyadari bahwa apa yang hilang itu ternyata tidak berarti dalam hidupnya. Tetapi hal yang baru yang dia peroleh itu yang berarti. Paulus kehilangan banyak hal. Tetapi bagi Paulus, dia memperoleh lebih banyak hal lagi. Kehidupannya di dunia hanya sementara. Dan dulu kehebatannya itu dianggap sampah. Sebab apa? Itu tidak produktif, tidak mengandung sesuatu yang berarti bagi kehidupannya yang kekal. Justru apa yang dia dapati sekarang dalam mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal, itu mendatangkan faedah, menguntungkan, mendatangkan satu keuntungan besar bagi Paulus, karena dia akan nikmati dalam kehidupan kekekalan. Saya catat demikian, saudara, mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita, nilai-nilai Anda akan berubah. Anda akan mempergunakan waktu dan uang Anda lebih bijak. Anda akan menghargai lebih tinggi pada hubungan dan karakter daripada kepopuleran, kekayaan, prestasi, atau bahkan kesenangan. Dibutuhkan satu titik untuk kita berubah. Dan titik itu dimulai kapan? Mulai sekarang. Dan bagaimana Paulus menganggap segala sesuatu kerugian? Ketika dia berjumpa dengan Kristus. Kristuslah yang dapat mengubah pola pikir kita. Yesuslah yang dapat mengubahkan kita. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan kebenaran firman-Nya, maka kita akan menjadi hidup lebih bijak, mempertimbangkan apa yang bermakna dalam hidup kekekalan dibanding kehidupan yang sementara di dunia ini, yang pendek di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena pimpinan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pola pikir kami boleh berubah, sehingga kami boleh memikirkan apa yang mendatangkan untung untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus.
Dan kami yakin hidup kami pun ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati usaha kami, berkati keluarga kami, terlebih berkati kehidupan kami dengan berkat-berkat rohani dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas.